Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga mustami radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Pagi ini kita akan melihat perkembangan Islam yang ada di seluruh dunia, ya. Di mana letak kantong-kantong Islam modern. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, agama kita, agama Islam adalah agama dakwah. Harus kita sampaikan kepada orang lain. Bukan seperti agama Yahudi yang tidak didakwahkan kepada bangsa lain. Hanya agama Yahudi untuk orang Yahudi. Begitu pikiran mereka. Begitu juga orang Hindu. Ya, itu seolah-olah untuk orang India saja. Orang Shinto. Di Jepang juga agama Shinto itu seolah-olah untuk bangsa Jepang saja. Tetapi agama tertentu ada juga agama itu tidak boleh didakwahkan kepada orang lain. Sayangnya itu direkayasa didakwahkan kepada orang lain. Sebenarnya agama itu diturunkan Allah hanya untuk orang Israel saja misalnya. Ini agama Nasrani, tidak boleh didakwahkan kepada bangsa-bangsa lain. Ternyata orang-orang Nasrani sekarang mendakwahkannya kepada orang-orang lain. Satu-satunya agama yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendakwahkannya, untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa seluruh dunia adalah agama Islam. Agama yang dibawa oleh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama dakwah. Harus disampaikan kepada seluruh manusia tanpa pengecualian. Bahkan agama ini bukan hanya untuk manusia saja, tapi rahmatan lil alamin, untuk rahmat untuk seluruh alam. Agama ini adalah agama para malaikat. Jumlah malaikat tidak bisa dihitung. Berapa miliar malaikat tidak bisa dihitung. Itu agamanya Islam semuanya. Nabi para malaikat, Rasul para malaikat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin para malaikat adalah Jibril. Jibril juga agamanya agama Islam. Luar biasa agama ini. Kemudian agama Islam juga untuk jin. Untuk jin mana? Untuk jin Islam. Untuk seluruh jin, ya. Untuk seluruh jin. Nah, tapi jin itu banyak juga yang kafir. Nah, jadi jin yang beragama Islam adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan seorang jin menjadi rasul, tidak. Allah tidak mengutus
Rasul itu dari makhluk jin dan tidak mengutus dari makhluk malaikat. Kalau ingin masuk surga, jin-jin itu harus mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika dia menjadi jin muslim lalu taat, dan Allah akan memberi surga kepada jin-jin itu. Makhluk apa yang lain? Makhluk lat batat kayu batu. Lat batat. Atau dengan kata lain dabbah. Makhluk yang melata di bumi. Ular. Binatang-binatang lain, ya. Itu mereka itu beragama dengan agama Muhammad, agama Islam. Tidak berbuat maksiat. Gitu kan? Tetapi makhluk-makhluk lain, makhluk halus ini, bukan makhluk halus, makhluk melata ini, tidak ada dalil mereka itu dibangkitkan kembali dan masuk surga, kecuali sejumlah binatang-binatang yang ada kaitannya dengan sejarah. Misalnya unta Nabi Saleh itu masuk surga karena unta itu dibunuh oleh orang kafir. Hudhud Nabi Sulaiman, burung yang membawa surat kepada putri Balqis, itu masuk surga. Bahkan ada yang binatang itu haram, anjing. Anjing itu haram. Tapi anjing Ashabul Kahfi, anjing Aulia 7, itu dalam surga, masuk surga. Apa yang ingin kita sampaikan, bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, seluruh alam. Jenis-jenis yang kita sebutkan tadi adalah alam, termasuk pepohonan. Pohon-pohon tertentu di dunia ini ada di surga nanti. Untuk apa? Untuk dimakan buahnya. Nah, itu sampai ke situ. Jadi surga itu penuh dengan pepohonan dengan berbagai macam jenis. Apa yang kita kenal di dunia, kalau di Timur Tengah itu kita kenal kurma, kita kenal gandum, kita kenal tin dan zaitun, ada di dalam surga. Di Aceh ada pisang, ya, ada di surga. Mungkin ada durian, ada langsat, ada manggis, semuanya ada di surga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tema kita bahwa agama Islam adalah agama dakwah. Perintah Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu satu golongan, nah, yang berbuat baik, yang menyuruh kepada kebaikan dan yang mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang ini, orang yang berdakwah ini adalah orang-orang yang menang, beruntung. Kadang-kadang dalam dakwah itu memang ada tantangan. Kalau berhadapan dengan orang-orang yang membenci dakwah, ada tantangan. Tapi pendakwah itu semakin mesra, semakin nikmat imannya, karena mereka merasa bagian dari manhaj, sistem
yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam berdakwah mengajak orang-orang lain masuk Islam dibenci, dikejar, disakiti. Itu hal yang membuat kemanisan iman. Halawatul iman. Halawah itu manis. Kalau dakwah tidak ada tantangan, itu tidak akan memberi kepuasan batin kepada da'i itu, kepada pendakwah itu, tidak. Tetapi kalau ada tantangan, ditangkap, dimasukkan dalam penjara, disiksa, itulah kenikmatan dakwah itu. Jadi dakwah-dakwah kita ini tidak ada tantangan. Jadi nikmatnya kurang. Tapi jangan dicari-cari. Dengan dicari-cari tantangan itu, justru dihindari, kita hindari tantangan itu. Tapi para dai besar-besar itu yang sudah lewat, itu luar biasa tantangannya. Masuk penjara, bahkan mati dalam penjara, karena mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak takut kepada siksa. Siapa misalnya? Kalau kita mendalami sejarah Islam, itu sahabat-sahabat Rasulullah yang berdakwah itu disiksa, dibunuh, luar biasa. Salah satu sahabat Nabi adalah Khabbab bin Ar atau Habib. Boleh dibaca Khabbab, boleh dibaca Habib. Itu seorang Madinah yang luar biasa mencintai Rasulullah. Kalau ada orang kafir yang mengejek Rasulullah, memfitnah Rasulullah, dia memegang pedang, diam kamu, kafir, diam kamu, jangan engkau mengejek-ngejek Nabi kami, Rasul kami. Kalian akan ku habisi dengan pedang ini. Apa balasan kepada dia? Lalu orang-orang kafir, pemuda-pemuda kafir, dengan pedang, yuk kita berperang gitu. Coba bayangkan, Khabbab cuma sendiri, mereka itu rame-rame. Lalu Khabbab kemudian dicincang, naudzubillah min dzalik, dicincang, mati dia, syahid sahabat Rasulullah ini, tanpa pertolongan, karena terjadi di sebuah pinggiran yang tidak ada sahabat di situ. Coba bayangkan, demi menegakkan dakwah, walaupun kita tidak dianjurkan seperti itu, jangan sebegitu berani. Kalau kita melihat kemungkaran, ada metodenya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Apabila kamu melihat kemungkaran, hendaklah engkau cegah dengan kekuatan tangan. Itu tangan bisa jadi berjamaah dia itu, ya, kekuasaan. Kita ajak teman-teman untuk menghentikan kemungkaran itu, atau kita lapor sama Pak Kecik, kepada lorong, kepada polisi, tentara. Di situ ada kemungkaran. Jadi berjamaah. Nah, jangan kita lemah. Ya, itu dengan biadi. Tapi ada peringkat selanjutnya, peringkat kedua. Fa illam yastati
Fabilisani, apabila tidak mampu dengan kekuatan tadi, karena kita tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, kita dianjurkan menggunakan lisan. Bilisani, mengingat dengan lemah lembut bahwa yang itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa contohnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Itu penyiar-penyiar televisi selain televisi lokal di Aceh. Coba lihat, yang laki-laki setelah mereka menggunakan baju yang tidak nampak aurat, dipakai juga baju jas. Baju jas lagi. Artinya penyiar laki-laki itu sepatu lagi, stoken lagi. Itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Tetapi penyiar perempuan televisi Indonesia, perempuannya menampakkan dada, rambut pendek, terbuka. Itu haram sekali. Haram itu haram. Nampak betisnya, haram. Kenapa tidak ada pendakwah yang berani mengatakan itu haram? Itu tidak boleh. Kenapa televisi nasional mengikuti penyiar internasional Amerika, Inggris, Perancis? Mereka adalah orang kafir, boleh menampakkan lututnya, menampakkan dadanya, menampakkan rambutnya. Seharusnya Indonesia harus menyesuaikan diri dengan Islam. Penyiar televisi perempuan itu harus menutup auratnya. Apalagi kita mayoritas 90% umat Islam yang mendengar televisi kita adalah orang-orang Islam, anak-anak kita. Kok bodoh kali kita? Kenapa ulama tidak menegur? Kenapa cendekiawan muslim tidak menegur? Dan sebagian televisi Indonesia itu milik Pak Haji, milik Ibu Hajah. Kenapa harus mengikuti cara-cara orang Eropa yang bertentangan dengan Islam? Nah, ini dakwah. Sudah kita sampaikan, sudah selesai. Karena kita biadi, karena kita yang ceramah ini bilisani, hanya mampu dengan lisan. Dengan lisan. Jadi astagfirullahaladzim. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Penyiar-penyiar televisi tidak Islami. Membalik cak, bertukar kacau. Itu bahasa Aceh. Seharusnya perempuannya yang sangat perlu menutup aurat, bukan laki-lakinya. Tapi penyiar televisi sekarang, yang laki-laki yang tertutup auratnya, tetapi yang perempuan menampakkan auratnya, bertentangan dengan hadis Rasulullah, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah apa? Saya ati ala zaman, akan datang suatu zaman. Nah, perempuan-perempuan ditelanjangkan. Ditelanjangkan. Termasuk yang berlaku sekarang ini. Ngeri. Apalagi bertentangan dengan ayat Quran. Surah An-Nur ayat 31 itu untuk perempuan.
mereka harus menutup kerudungnya, jilbabnya, menutup dadanya, ya. Itu ayat Quran tentang bagaimana pakaian istri Rasulullah. Itu di surah Al-Ahzab ayat 59. Allah menurunkan pedoman kepada istri Rasulullah. Berhijab, tidak boleh menampakkan auratnya. Siapa yang mengamalkan sekarang? Secara resmi kadang-kadang enggak ada. Ya. Secara resmi tidak ada. Kecuali Aceh. Tapi sejauh mana pendalaman bagi perempuan Aceh tentang jilbab? Rendah juga. Banyak di antara perempuan anak-anak gadis remaja kita berjilbab, tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai. Karena jilbab dalam syariat Islam adalah baju kurung yang longgar. Ini ketat sekali. Ketat sekali. Mereka kerja di kafe-kafe, mereka kerja di mal-mal, mereka kerja di warung-warung sekarang dengan celana yang sangat ketat, dengan baju yang sangat ketat, dengan jilbab yang tidak sempurna. Siapa yang mampu menyempurnakan pakaian gadis-gadis muslim kita itu? Siapa? Belum ada gerakan. Gerakan ini harus disponsori oleh muslimah-muslimah, oleh orang-orang yang cerdas, yang punya kekuasaan. Itu belum sempurna tuh. Mau lihat datang ke mall nanti. Gadis kita, gadis Aceh Islam, jilbabnya kadang-kadang nampak dada di mall, pelayan-pelayan toko kita. Sempit. Nah, ini perlu dakwah lanjutan. Mau lihat yang sebenarnya bagaimana? Sekarang orang-orang Eropa itu yang masuk Islam mu'alaf, pakaiannya lebih sempurna, sesuai dengan syariat Islam. Luar biasa nih kebangkitan Islam di Eropa. Saya lihat, pakaiannya sangat sempurna. Sedangkan kita di Indonesia yang sudah lama Islam, turun-temurun, pakaian kita tidak sempurna. Ini perlu dakwah lanjutan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam agama dakwah. Sekarang menuju Eropa, luar biasa. Sejumlah teknologi canggih, teknologi informasi sedang membantu Islam. Katakanlah YouTube, Google, sedang membantu dakwah. Jadi kita jangan terlalu membenci teknologi. Ternyata sudah membantu dakwah. Itu ceramah-ceramah dari penceramah nasional, ceramah-ceramah dari Malaysia, dari Pakistan, Mesir, Arab Saudi. Kadang-kadang mereka ceramah dalam bahasa Arab itu bagus sekali, tapi Google komputer bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Ustaz Abdul Samad, Ustaz Adi Hidayat dari Indonesia berceramah dalam bahasa Indonesia, tapi cepat sekali diterjemahkan oleh mesin menjadi bahasa Inggris. Dibuka oleh orang-orang Eropa, dibuka YouTube, mereka mendengar.
Itu teknologi yang diberi ilmu oleh Allah SWT kepada manusia. Lalu manusia itu menggunakannya, dan Islam masuk ke hati orang-orang Eropa, orang Perancis, orang Amerika, Inggris, Jerman. Ini luar biasa. Jadi antara tahun 1000 sampai tahun 2000 itu orang-orang kafir itu sangat alergi, sangat membenci, Islamofobia, membenci Islam. Syariat saja tidak bisa didengar. Istilah syariat saja, oh itu Islam, itu tidak boleh. Tapi kemudian Allah memberi bantuan kepada kita menggunakan teknologi, walaupun yang menemukannya orang kafir, orang barat, orang Kristen. Kita gunakan teknologi, kita dakwahkan ke Eropa. Mendakwahkan, itu radio itu teknologi. Orang kafir yang pertama menemukan radio, tapi lewat radio kita itu pendakwah-pendakwah internasional menggunakan radio, menyebarkan Islam ke Eropa. Kemudian lahir televisi, digunakan oleh dai Islam, mendakwahkan Islam ke Eropa, sehingga orang Eropa itu tidak lagi fanatik, sudah bisa menerima istilah Muhammad, Allah, Rasul, bahasa-bahasa Islam sudah mereka terima. Dulu tidak bisa. Arnold Toynbee, itu siapa? Ahli sejarah Eropa, mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, tetapi seorang Kristen yang murtad, katanya. Na'udzubillah min dzalik. Murid Warakah bin Naufal, katanya, paman Khadijah, yang agamanya Kristen. Itulah guru Muhammad. Kemudian Muhammad ingin terkenal, lalu dia buat agama baru. Itu ditulis oleh Arnold Toynbee. Sekarang murid-murid dari Arnold Toynbee menulis sebaliknya. Muhammad itu benar-benar seorang rasul. Agama yang dibawa itu benar-benar sebuah agama dari langit, agama yang benar. Al-Quran itu betul-betul wahyu Allah. Akhirnya diterima lewat teknologi radio, teknologi televisi, dan sekarang teknologi yang paling modern adalah katakanlah YouTube dan sejenisnya. Bisa didakwahkan, sehingga orang-orang Eropa itu tidak lagi anti terhadap Islam. Di parlemen Amerika ada perempuan-perempuan yang beragama Islam. Di Gedung Putih, orang-orang Islam. Di Inggris sangat banyak gubernur-gubernur atau pimpinan wilayah Islam, orang Islam. Alhamdulillah, itu agama yang perlu didakwahkan. Ud'uni, apa nama? Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Kita dakwahkan Islam. Kita dakwahkan kepada orang-orang kafir. Kita dakwahkan kepada orang-orang Islam sendiri. Karena banyak juga orang Islam yang lalai. Apa contoh kelalaian kita? Mohon maaf. Sedih kita. Itu remaja kita, bahkan pemuda kita, juga orang-orang tua, mulai duduk di warung sebelum maghrib, pulangnya jam 12 malam. Ada apa malam ini? Ada bola. Ada salat maghribnya, ada.
Tetapi di mana? Di musala kafi-kafi yang kotor. Kenapa kotor? Itu malamnya di dalam musala itu karyawan kafe itu tidur dengan keringatnya. Ya. Ada tikar sudah bau keringat. Ada bantal sudah bau keringat. Ada musala sudah bau keringat. Tidak pernah dicuci. Karena dia taat. Apa itu penonton bola itu? Oh, saya salat dulu. Hampir maghrib. Lalu ambil wudu, salat sendiri-sendiri. Walaupun ada orang yang jadi imam, tapi jangan berimam. Nanti masuk gol kita tidak bisa melihat. Cepat-cepatlah. Gitu kan. Begitulah kondisinya. Begitulah kondisinya ibadah mereka. Itu kalau ada. Tapi banyak juga yang lalai. Tidak berinjak dari kursi. Itu yang nyata. Ya dia. Sekarang ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Mereka itu tidak tidur. Menonton terus-menerus. Sampai terlambat malam. Padahal dalam Islam itu. Dianjurkan menggunakan malam. Untuk tidur. Ya. Jadikan malam itu untuk tidur. Dan jadikan siang untuk istirahat. Untuk mencari makan. Untuk bekerja di siang hari. Nah. Dan ini terbalik sekarang. Orang tidak tidur di malam hari. Dengan alasan macam-macam. Akibat kurang tidur. Ahli psikologi. Ya, ahli ilmu jiwa. Jadi jiwa kita itu tidak seimbang. Cepat marah. Cepat emosi. Tidak seimbang. Malah bekerja. Malah menuntut ilmu. Kalau kita jadikan malam untuk tidak tidur. Itu akibatnya. Dan yang paling gawat, cepat tua. Cepat tua orang yang membalik. Mereka jadikan waja'ala laila libasa, itu perintah. Jadikan malam untuk selimut kita. Artinya tidur. Tapi tidak kita gunakan, berakibat. Ya. Begitu juga kita bekerja malam, itu energi itu sangat tidak seimbang. Jadi seharusnya kita seperti disuruh oleh Allah, kita jadikan malam untuk tidur, kita jadikan siang untuk bekerja. Itu seharusnya. Maaf kepada teman-teman, kepada orang-orang yang suka begadang. Bukan kata saya, tetapi kata Allah dalam Al-Quran. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Dan aku jadikan siang untuk bekerja, ma'asha untuk bekerja. Jadi maaf. Karena ada juga orang yang dibolehkan untuk tidur siang. Dibolehkan untuk bekerja malam. Siapa? Adalah saudara-saudara kita yang kita cintai. Polisi, tugasnya, security, ya, satpam. Memang tugasnya malam. Jadi itu ibadahnya, dapat pahala. Jadi security yang tugasnya malam, begadang tidak tidur, mereka tidur siang, itu ibadah. Ibadah ghairu mahdha. Ibadah yang tidak wajib tetapi mendapat pahala. Polisi yang menjaga fasilitas-fasilitas negara,
ya, menjaga bank, menjaga kantor-kantor pemerintah, itu boleh tidak tidur, ya, karena itu ibadah. Itu pahalanya tidak ada dalil, tetapi kita gunakan logika. Kan ada ulama itu yang tidak tidur, bangun tengah malam, salat tahajud, berdoa, berzikir, tidak tidur. Itu sama pahalanya dengan security yang menjaga masjid raya, mendapat pahala. InsyaAllah mendapat pahala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal baru yang sangat menarik. Kemarin saya disandingkan dengan Profesor Doktor ahli sejarah Sumut, Universitas Sumatera Utara, gitu kan. Kami seminar tentang masuk dan agama, tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Sumatera Utara. Kemarin saya juga pemakalah ringkas, pembanding. Pemakalah pertama mereka, ya, Profesor Dr. Fadil Asmara, Profesor Dr. Muhammad Umar Taib. Saya dari Aceh. Saya dari Aceh. Mereka butuhkan ilmu kita tentang perkembangan Islam di Sumatera Utara, kaitannya dengan Aceh, gitu kan. Saya jelaskan, Deli itu wilayah Aceh dulu, tunduk kepada Aceh. Aceh itu kerajaan internasional, saya bilang. Sedangkan Deli itu tunduk kepada Aceh. Jadi yang menarik mereka dengar, mereka catat, mereka menulis. Ketika saya ceritakan tentang hubungan Aceh dengan Turki Utsmani, hubungan Aceh dengan Inggris, dengan Amerika, mereka wawancara saya kemudian setelah acara ini. Menarik sekali, berikan rujukan-rujukan kepada kami ini. Saya berikan, baca buku ini, kitab ini. Alhamdulillah dihargai kita, dan saya sangat bangga ada Bapak Wali Kota Banda Aceh mendengar kemarin di Medan. Jadi Bapak Wali Kota juga bangga dengan Aceh, dengan Kota Banda Aceh. Aslinya saya bilang bukan Banda Aceh, aslinya Bandar Aceh Darussalam. Jadi kota Aceh, kalau kita terjemahkan, negeri sejahtera, itu nama kota kita. Bandar Aceh Darussalam. Kota Aceh, negeri sejahtera. Bandar itu bahasa Persia. Arti bandar itu kota pelabuhan. Tapi supaya senang orang Medan, saya juga bilang, tapi lebih baik lagi nama ibu kota Sumatera Utara itu langsung bahasa Arab, saya bilang. Kalau kami bahasa Persia bandar. Kalau Sumatera Utara Medan, itu langsung bahasa Arab. Arti Medan juga kota, tapi juga bermakna lapangan. Senang sekali ya. Cuma saya mohon maaf sama sejarawan-sejarawan Medan, bahwa kerajaan Deli ditaklukkan oleh orang Aceh, dan orang Deli semua menerima, tidak memberontak, tunduk dan patuh kepada Aceh. Ketika perang melawan Belanda,
orang Delhi hanya berperang 4 tahun lalu menyerah, maka ada istananya tidak dibakar oleh Belanda, Istana Maimun, ada masjid rayanya, jadi tidak dibakar oleh Belanda, Masjid Raya Ma'sun, gitu kan. Tetapi kami di Aceh tidak punya istana. Alhamdulillah ada masjid raya. Karena raja kami dan rakyat Aceh tidak mau tunduk kepada Belanda, kami berperang terus, berperang dan berperang. Banyak sekali, sampai 1 juta lebih orang Aceh tewas, dibunuh oleh Belanda karena melawan Belanda. Cuma ada kebanggaan lain, saya bilang. Apa kebanggaannya? Orang Sumatera Utara tidak punya pahlawan-pahlawan perjuangan, pahlawan nasional yang syahid berperang. Di Aceh banyak, saya bilang. Kita banyak sekali. Yang sudah diakui saja 10 orang. Apalagi yang belum diakui, masih ada juga. Tapi di Sumatera Utara jarang. Cuma orang Sumatera Utara juga mengakui. Jadi pahlawan Mr. Muhammad Hasan itu bukan pemerintah Aceh yang mengajukan kepada presiden, tapi yang mengajukannya Mr. Muhammad Hasan itu diajukan oleh pemerintah Sumatera Utara menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Karena Mr. Muhammad Hasan itu adalah gubernur pertama Sumatera Utara. Jadi ditanya oleh Profesor Asmara sama saya, beliau Profesor Doktor. Ditanya dalam forum, Pak narasumber, kenapa di Aceh banyak sekali pahlawan? Kenapa di Sumatera Utara sedikit? Jawabannya mudah. Perang Aceh 80 tahun, saya bilang. 80 tahun. Perang orang Delhi melawan Belanda cuma 4 tahun. Wajar kita lebih banyak. Nah, jadi luar biasa. Rupanya profesor-profesor sejarah itu juga sangat mengenal Aceh, alhamdulillah, ya. Mereka sangat salut kepada Aceh. Tapi ada ilmu baru yang saya dapat dari Profesor Asmara, Profesor Dr. Nazar Asmara MA, itu kan, dosen sejarah Sumut, Universitas Sumatera Utara, USU, kan? Apa kata beliau? Yang luar biasa. SDM, saya juga sudah tahu, pernah juga diberitahukan oleh Ali Hashimi dulu. SDM, sumber daya manusia, orang-orang yang cerdas. Di awal kemerdekaan dulu Aceh di atas. Yang pertama Aceh, yang kedua Minangkabau, yang ketiga Melayu, yang keempat Batak. Tentu waktu itu ada orang-orang Batak mungkin agak sedikit kecewa dengan istilah itu. Saya sudah main-main dulu, cerita lain-lain dulu. Tapi kemudian saya sambung. Sekarang terbalik sekarang ini. SDM yang paling luar biasa adalah Batak, saya bilang. Batak itu dapat bertepuk tangan, gemuruh. Kenapa? Orang-orang Batak itu senang, karena banyak juga orang Batak kemarin. Senang mereka. Tapi saya bilang Minangkabau masih nomor 2. Sekarang tinggal Melayu dengan Aceh, saya bilang. Apakah Melayu lebih baik?
dan Aceh yang terakhir nomor 4 karena kami banyak konflik di Aceh. Tapi Profesor Nadar Asmara itu protes. Aceh masih lebih baik dengan Melayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Entah menyenangkan kita, entah bagaimana. Itu sumber daya. Diungkapkan lagi, kenapa orang-orang Aceh yang menjadi pimpinan di Sumatera Utara di awal kemerdekaan, gubernurnya orang Aceh, dokter-dokternya orang Aceh, kepala-kepala dinas orang Aceh, itu di Sumatera Utara. Luar biasa. Karena SDM orang Aceh waktu itu lebih hebat. Jadi kesimpulan ceramah ini adalah bagaimana kita perkenalkan Islam kepada seluruh bangsa, seluruh dunia, supaya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Hanya di sini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.